Pemimpin redaksi salah satu media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tewas dibunuh dan ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya. Satu pelaku ditangkap dan pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan tewasnya pemimpin redaksi salah satu media online. Korban ditemukan di dalam sumur dekat pondok kebunnya. Korban kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Polda Bangka Belitung dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polda Bangka Belitung setelah 2 hari tak pulang dan hilang kontak. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapat mobil korban dibawa 2 orang pelaku bernama Hasan dan Akmal alias Martin ke Sumatera Selatan. 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. 1 pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran karena melarikan diri saat ditangkap. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pihak kepolisian masih menyelidikkan motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas dengan kondisi kepala tertutup plastik dan tangan terikat. Hal ini mengingatkan dengan kasus kematian diplomat muda yang mati dengan kepala tertutup plastik dan dililit lakban. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam. Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi, sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang. Terdakwa dinilai bersalah karena melakukan kekerasan dengan menembaki anak di bawah umur. Sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis dengan terdakwa anggota polisi Aibda Robik Zainuddin digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pira Sendang Sari membacakan putusan setelah mempertimbangkan bukti terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda 200 juta rupiah.
Aibda Robik terbukti melanggar tentang perlindungan anak. Terdakwa dinilai melakukan kekerasan dengan menembaki anak di bawah umur yang melintas di Jalan Candi Penataran pada 24 November 2024 dini hari. Sangat senang ya, sangat puas dengan kebijakan. Semoga sesuai dengan harapan kita. Semoga kedepannya hakim-hakim bisa memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, atas vonis yang dijatuhkan terdakwa Robik Zainuddin dan pengacaranya menyatakan pikir-pikir. Nantinya ia akan melakukan banding atas putusan 15 tahun yang menurutnya berlebihan. Hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Tidak hanya hukum, tidak hanya pasal, tapi hati nurani kemanusiaan itu menjadi pertimbangan. Sebelumnya, penembakan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 Semarang ini terjadi di Jalan Candi Penataran Semarang pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksi tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Ainus melaporkan. Kedua bandar narkoba berhasil ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli. Salah satu bandar ditangkap di sebuah warung di daerah Kampung Pasar Bukit, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah meja warung oleh pelaku. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari lokasi dan berhasil mengamankan 1 orang tersangka lainnya. Kali ini polisi menemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur. Mengamankan 2 orang tersangka. Dengan barang yang kita amankan terkait dengan penangkapan ini ada 2 paket sabu dan 1 bom. Penangkapan 2 orang bandar narkoba yang dikenal licin ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Keduanya terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tepergok, seorang pelaku curanmor jadi bulan-bulanan warga di Rusundaan, Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang sudah 3 kali beraksi sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri. Yang tidur nih. Warga Rusundaan, Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang tengah beraksi. Aksi pencurian terpergok dan berhasil digagalkan warga. Pelaku yang sudah 3 kali beraksi ini sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri. Pelaku yang tertangkap ini langsung menjadi bulan-bulanan warga. Guna menghindari amukan warga yang beringas, pelaku langsung digelandang ke kantor keamanan setempat. Keluar dari area kita, yang memang selama beberapa hari ini jadi pantauan kita. Lanjut, anggota juga melakukan cek CCTV dan benar pelaku masuk menggunakan KR motor Beat dengan nomor sekian-sekian, kemudian keluarnya dengan motor yang lain. Nah, hasil CCTV akhirnya kita menemukan motor yang dipakai juga pelaku ada di area parkiran. Kemudian saya perintahkan anggota saya untuk melakukan pengebokan. Sekitar kurang lebih jam 5-an lah, yang diduga pelaku tadi masuk kembali untuk ngambil motornya. Nah, dengan gerakan-gerakan kita, warga melihat ada apa-apa. Ya kemudian ya warga udah. Jadi apalagi belum lama ini yang diduga pelaku ini sudah melakukan tindakan pencurian sebanyak 2 kali, Pak. Naas, saat pelaku hendak digelandang ke mobil polisi, warga semakin beringas dan kembali mengeroyok pelaku. Beruntung polisi berhasil memasukkan pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.